Karakter Sidul anak sekolahan atau Rano Karno akhirnya terungkap. Sifat dan karakter Rano Karno atau Sidul, dan ternyata dia adalah seorang yang sombong. Kesombongan Rano Karno mengatakan jangankan 2 kali, 3 kali putaran pun yakin memenangkan Pilkada Jakarta. Dan inilah videonya. Bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sombong amat, sombong amat, sombong amat, sombong amat. Itulah karakter yang bernama Rano Karno. Ya, memang PDIP sebagian besar adalah orangnya sombong-sombong ya. Kodari juga mengatakan bahwa dengan masuknya Anies Baswedan yang direkrut oleh Pramono Rano menjadikan pendukung Pramono Rano kabur, khususnya adalah kalangan kaum minoritas. Sebenarnya Pramono Rano bisa menang 1 putaran, namun dengan masuknya Anies Baswedan menjadi blunder. Inilah Kodari. Kemarin itu pendukung Anies itu datang ke Pramono dan Rano karena lawannya Ridwan Kamil. Mereka ini kan bermusuhan dengan Jokowi. Dah, minoritas datang juga kepada Pramono dan Rano karena ada PKS di situ. Nah, nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin 1 putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh kemenangan itu. Demikian juga dengan Anies Baswedan yang ditanya oleh Rossi, di mana dia mengatakan bahwa survei telah memenangkan dirinya. Jadi dia mengakui bahwa Pak Jokowi kalah dengan Anies Baswedan. Dan inilah videonya. Kalau misalnya menjadi sebuah pertaruhan, kita lihat siapa yang menang, PDIP dan Anies Baswedan atau Pak Jokowi. Menurut Pak Anies siapa yang menang? Ya kan hasil pollingnya udah ada di situ. Hasil polling apa? 1, quick count ada. Yang kedua, real count per hari ini sudah 100%. Jadi dari situ sudah jelas bahwa yang menang adalah Rano Karno. Udah jelas tuh. Itulah pemenang pilkada. Anda tidak ingin mengambil panggungnya Pak Pram dan Bang Rano? Sama sekali tidak. Jadi ini bukan tentang PDIP dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini adalah tentang pemilihan figur, gubernur, wakil gubernur, dan mereka menjadi figur yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata yang saya pilih itu adalah juga yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan di dalam video di TikTok di mana beredar, Rano Karno ngerti nggak ya tentang gagasan Anies, Pramono dan Rano sampai bingung, orang makin nggak jelas omongannya. Wah, gue firasat kalah. Rano dijamin kalah kalau jurukamnya mirip orang edan. Dan inilah Anies Baswedan ketika menjadi jurkam Pramono Rano. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur. Itulah ya merupakan kreasi daripada warga. Sebetulnya adalah suara Anies Baswedan pada saat dia acara debat ya di dalam waktu Pilpres kemarin. Namun demikian ini disampaikan bahwa ini dijadikan atau dibenedit pada saat Anies Baswedan menjadi jurkam Pramono Rano maksudnya ya. Sejarah Rano Karno bertemu dengan Anies Baswedan juga disampaikan di dalam acara debat oleh KPU. Dan coba kita dengarkan pernyataan Rano Karno tentang Anies Baswedan. Sama Bang Anies tuh mau ketemu saya, dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karangindah. Teman-teman tahulah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, "Bang, ada di mana?" Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu beliau tuh berkunjung bukan ke DPP partai, tapi ke BKN, Badan Kebudayaan. Kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol.
Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah, ada wacana Bang Anies sama saya. Ya kita ngobrol, Bang, kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa ya abangin? Normal-normal saja sebetulnya. Ya, itulah tadi pernyataan Rano Karno terhadap dukungan Anies Baswedan, di mana awalnya dia ingin bergabung atau ya maju menjadi cagup dan cawagup di Jakarta. Namun demikian tidak disetujui oleh Megawati Soekarno Putri, sehingga Rano Karno berpasangan dengan Pramono Rano ya. Keyakinan Rano Karno memenangkan dalam pilkada ini juga disampaikan dengan adanya dukungan Amin Rais sebagai Sengguni, di mana telah mendukung pasangan Pramono Rano. Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran polos itu, ya, itu utama itu, yang banyak kotor, serba pornografi, ya, jadi itu dia bukan negara kita. Rano Karno juga mengancam warga yang tidak mendukungnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Lo nggak bantuin gue, jangan minta apa-apa dari gue dong. Demikian kata Rano Karno. Lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Beredar video Rano Karno mengancam warga Jakarta yang tidak memilihnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dari narasi tersebut dapat diasumsikan bahwa Rano Karno akan bersikap tebang pilih dalam hal kesejahteraan rakyat bila berhasil menjadi pemimpin Jakarta. Namun perlu diketahui bahwa kepala daerah yang dilantik akan bersumpah untuk bersikap seadil-adilnya kepada rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Perpres 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Sikap Rano Karno juga cenderung berbanding terbalik sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simak video berikut. Jangan dibuang suaranya, ntar nyesel belakangan. Ya aduh, gua kemarin nggak nyoblos. Bagaimana bahasa katanya begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Rano Karno juga diisukan terkait dalam kasus korupsi alat kesehatan di saat dia menjadi gubernur di Banten ya. Dan coba kita dengarkan pernyataan dari dalam berita itu. Rano Karno sempat terlibat skandal korupsi alat kesehatan di Banten namun masih lolos. Tersangka lainnya Wawan, adik mantan gubernur Banten, Atut Khosyah, sudah mendekam di balik jeruji. Tapi yang bikin geleng-geleng, Rano, yang terang-terangan ngaku terima duit 7,5 miliar dari Wawan, masih melenggang bebas, bahkan siap maju di Pilkada Jakarta. Padahal Rano sendiri mengaku terima, ditransferan, dari Wawan, katanya sih buat proyek. Tapi ajaibnya, sampai sekarang kasusnya anteng-anteng aja. Apakah pengakuannya sekadar basa-basi, atau ada alasan lain yang melindunginya dari jeratan hukum? Publik mulai gerah dan ngerasa ada yang nggak beres. Banyak yang minta KPK untuk usut tuntas aliran dana ini, dan jangan sampai kasus ini hilang begitu saja. Jika Rano memang terlibat lebih jauh, publik berhak tahu dan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan meskipun sekarang Anies Baswedan mendukung Pramono Rano, namun demikian dikabarkan bahwa Rano Karno adalah merupakan dalang di balik gagalnya Anies Baswedan maju di dalam Pilkada Jakarta. Dan inilah beritanya. Rano Karno diduga menjadi dalang di balik kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta, memainkan peran ganda yang penuh tipu daya. Meskipun di depan publik ia tampak mendukung Anies, banyak yang percaya bahwa Rano sebenarnya sudah tahu bahwa PDIP tidak akan mencalonkannya. Manuver ini dianggap sebagai strategi politik licik yang bertujuan untuk meraup simpati dari kalangan pemilih Anies tanpa pernah berniat untuk benar-benar memperjuangkan pencalonannya. Taktik seperti ini tidak hanya dilihat sebagai wujud kemunafikan, tetapi juga pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat yang mendukung Anies. Banyak pihak yang mengecam langkah Rano ini sebagai tindakan oportunis, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan partai dibandingkan dengan kebenaran dan kejujuran kepada rakyat. Anies pun akhirnya harus menelan kenyataan pahit, dikhianati oleh sosok yang di depan tampak sebagai sekutu, tetapi sebenarnya menjadi penghalang di balik kegagalannya maju.